Sembari menunggu buka puasa, saya mau membicarakan tentang eh, tantangan debat Kori Bangladesh kepada Kiai Imad atau hal-hal yang berkaitan dengan Kori Bangladesh. Ada sebuah respon atau tanggapan dari Dr. Sugeng Sugiarto yang ya lumayan lah untuk dijadikan sebagai sebuah pembuka. Ini saya mau iseng nanggapi Kori nantang-nantang Kiai Imad untuk berdebat. Ini ya, Kori itu kalau lawan Kiai Imad itu bukan levelnya lah. Bisa dilihat di riwayat akademik pendidikan keduanya. Kalian kalau nyari Hidapo di Kemendiknas atau PD Dikti di Kemendikti, cari nggak nama Kori. Kalau Kiai Imad itu memang drop out pilihan sendiri dari program S3 PTIQ. Jadi saran saya untuk Kori agar ketemu lawan yang seimbang, itu ikut aja lomba kicau burung. Jadi bisa adu gacor lawan murai Medan atau Cucak Rowo, atau lomba berkokok melawan ayam pelung. Itu cocok buat Kori. Saya pribadi tidak memastikan kualitas seseorang melalui ijazah atau riwayat pendidikan formalnya. Tapi dalam kasus Kori ini kelihatan sekali kualitasnya rendah sekali. Mencolok sekali perbedaan kualitasnya dengan Kiai Imad atau dengan tokoh-tokoh yang lain. Itu mencolok sekali. Kalau kita observasi secara lembut, secara detail, memperhatikan yang halus-halus, pattern-pattern, itu mencolok sekali perbedaan kualitasnya. Karena itu, saran saya bagi Kori Bangladesh, sebaiknya Anda itu fokus kuliah dulu S1, lalu kalau kurang lanjut ke S2, dan seterusnya untuk mengimbangi Kiai Imad. Nah, Kori Bangladesh ini bukan tipe orang yang bisa mendidik dirinya sendiri atau otodidak di dalam mendidik dirinya sendiri. Dia tipikal kualitas manusia yang harus masuk sistem baru dia bisa terdidik. Dari apa yang ditunjukkan oleh Kori Bangladesh itu, baik dari awal sampai yang terakhir sekarang, itu sebenarnya mencolok sekali bahwa Kori itu bukan manusia yang berpendidikan. Bedakan antara manusia yang berpengetahuan dengan berpendidikan. Nah, itu tidak saya elaborasi pada kali ini, tetapi itu tolong dibedakan antara pengajaran pengajaran dan pendidikan, pengetahuan dan pendidikan. Itu coba dibedakan. Nanti kita akan bisa melihat mana yang orang-orang yang berpendidikan meskipun tidak memiliki ijazah formal atau tidak memiliki ijazah yang mendaki-daki begitu. Tapi kalau Kori ini memang betul-betul bukan orang yang berpendidikan. Coba dicek aja secara formalnya, ijazah SMA-nya apa, ada atau tidak. Apakah ijazah SMP atau ijazah SD atau dari ponpes mana misalnya. Coba dicek. Nah, untuk Kori Bangladesh, kalau nggak punya duit untuk kuliah, saya sarankan cobalah fokus untuk berdagang yang halal dulu, meskipun itu kecil-kecil, daripada seperti sekarang karena desakan ekonomi terlunta-lunta begitu, kemudian tidak jelas begitu hidupnya. Kalau belum bisa keriting money yang halal, nah nggak usah sok-sok berdakwah atau sok-sok apa begitulah, nggak usah sok-sok berdakwah dalam keadaan diri terlunta-lunta secara ekonomi, itu malah tambah ngerusak masyarakat. Karena ucapan kita di publik akhirnya terdrive oleh kebutuhan atau market, selera masyarakat, bukan terdrive oleh pikiran yang jernih, hati yang jernih, yang itu murni membicarakan tentang ilmu. Ya, akhirnya seperti sekarang. Itu nanti tentang ekonomi itu coba deh
itu dicek sumber finansial dari Kori, sumber finansial dari budak-budak klan Habib Alwi itu tuh coba dicek. Kalau mereka itu tidak punya bisnis yang membuat mereka itu mandiri secara finansial, itu terindikasi, sangat besar terindikasi 80% sampai 90%, bahkan 99% mereka itu manusia bayaran, satu. Atau kedua, keputusan-keputusannya adalah didrive oleh pragmatisme finansial. Dicek aja, nanti kita bicarakan itu lebih lanjut. Makanya kan itu ada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa kemiskinan itu mendekatkan kepada kekufuran gitu, atau kekafiran. Ya itu contohnya. Lalu coba Anda perhatikan perilaku dan keputusan Kori selama ini dari awal ya sampai akhir. Cara berpikirnya dan perilakunya itu serampangan, liar, egoistik. Daya abstraksinya rendah. Dia nggak bisa berpikir dan bergerak secara organisatoris, dan nggak bisa berpikir dan bergerak dalam skala kebangsaan. Dia nggak punya kemampuan pendekatan makro dan jangka panjang. Makanya kalau Gus Fuad itu ngomong Kori itu apa namanya, radikalis atau ekstremis, itu dalam bahasa Gus Fuad. Kalau dalam bahasa saya, dia tidak memiliki daya abstraksi pengelolaan manajemen makro dan jangka panjang. Jadi cara berpikirnya, mentalitasnya itu mikro dan short term atom, tembakan-tembakan jangka pendek gitu. Nah, berikut ini adalah kesaksian dari Gus Hoiri Pondok Wong Bodo tentang Kori, yang menunjukkan bahwa begitulah sebenarnya di belakang layar selama ini. Salah satunya ya. Maksud saya waktu Kori datang ke Jemberan itu kan dikejar-kejar sama Muhyiddin. Waktu itu lari ke Malang, diselamatkan Rizal dan santrinya telepon ke saya. Waktu itu saya di pondok dan jagongan dengan santri. Nah, akhirnya kita telepon sama Kori, kita Sherlock, saya menerima kamu di sini. Dia tanya, apa di situ pasti aman? Saya jamin keselamatanmu, insya Allah Allah akan kejamin di pondok saya. Nah, waktu itu dia oke, ternyata tiba-tiba di jalan dia berubah pemikiran. Besoknya kalau sekitar nggak jam 12 ya jam 1 pas saya arah pas keluar, kalau saya telepon ke saya, ngajak saya bahwasanya ada dana, insya Allah ya kurang lebih 500 juta ada yang danai, nggak tahu siapa yang danai, diajak nyerang ke markasnya Robito. Saya nggak mau, itu bukan wataknya orang Nahdlatul Ulama, dan kita harus membuat adem ayem. Kalau bisa polemik ini selesai dengan baik-baik saja, bukan masalah serang menyerangnya, bukan masalah takutnya. Nah, di situ ada Kori bilang ada yang mendanai. Ini saya tanda tanda siapa sebenarnya Tengku Kori. Nah, itulah. Saya berani share video ini, tidak apa-apa. Memang demi Allah itu yang dikatakan. Nah, kalau ditanya tentang bukti, Allah yang paling tahu. Karena telepon-teleponan nggak ada bukti. Kalau chat. Nah, coba perhatikan kategori personality dan behavior Kori itu sejenis dengan Zaini, Wafi, Adam, siapa itu yang di TikTok, kemudian Habib itu sejenis itu, kualitas yang menunjukkan kepribadian kelas rendahan begitu. Dan satu lagi video dari mantan editor bukunya Kori. Nah, ini videonya yang mengatakan bahwa tulisan Kori itu tidak layak untuk diterbitkan. Dikasih bagian karena bukunya Gus Hasan laku banyak. Kenapa? Karena dia ngomong sendiri ke saya. Siapa yang ngomong? Tengku. Karena merasa pernah memberi asupan data. Oh, data ini gitu. Dikasih data. Merasa itu, lalu minta bagian dari penjualan buku. Kan lucu. Jadi jangan salah, saya tak dengarkan ya nggak apa-apa sebenarnya, tak biarin, tapi biar nggak salah paham gitu loh. Jadi sejatinya sudah tahu, semuanya sudah tahu.
Dan kenapa kok enggak saya proses? Karena enggak layak. Saya ini editor, ya kan, juga penerbit buku. Dulu selama 4 tahun penerbit buku, banyak buku yang sudah saya terbitkan. Jadi saya tahu layak atau tidak. Gitu. Begitu keterangannya. Begini, coba sampai Maksudnya buku yang dikarang sama Said Mudakari. Kalau di otak Ati kira-kira bisa apa di situ kira-kira? Ini banyak yang file-file yang salah-salahnya, amburadul gitu. Bisa Jadi dipahami? begini loh. Ya. Dia itu nulisnya seperti orang ngomong ketika debat. Wow. Ya paham. Ya mungkin ada strukturnya, cuman kayak orang debat. Maksudnya itu tulisannya amburadul, tidak tersistem sama sekali. Mohon maaf, tidak tersistem. Daftar isi, apalagi kok daftar isi tidak ada, ya kan? Terus apa subbab tidak ada, ya kan? Terus anak kalimat, induk kalimat tidak jelas. Itu sudah saya perbaiki beberapa. Tapi memang lama, apalagi saya ngetik Arabnya bagaimana, ngasih harokat pada kitab gundulnya, lama Pak. Lah, waktu itu mak saya kelirunya, tak kira itu tulisannya itu sudah fix, mateng, makanya saya bilang seminggu tengku, gitu. Ternyata amburadul, sampai Acong itu angkat tangan. Ketika saya suruh minta bantuan untuk ngedit kesalahan penulisan spasinya itu enggak spasi otomatis kayak gitu kan susah gitu loh, cara ngetik keliru semua kayak gitu loh, nggak pakai tab gitu, lucu kan. Nah itu persoalannya, cuman saya itu nggak mau nggak enak sama Tengku waktu itu, cuman kayaknya saya itu dihina-hina di atas ya, disemprot-semprot ya sudah, saya menghindar terus, nggak mau nanggepi dulu itu. Kalau tidak meluruskan yang ini tadi, saya tidak ngomong. boleh komentar saya, Gus. Jadi sebagai pengingat saja bahwa Kiai Imad itu sudah menulis 20 lebih kitab bahasa Arab dan bahasa Indonesia ya. Minimal itu 20 kitab ya. Sedangkan Qori itu sudah menulis apa selama 2 tahun ini? Kan tidak ada. Tidak jadi-jadi. Wong kata editornya, sekali lagi kata editornya itu, tulisannya itu tidak layak terbit, tulisannya itu kacau. Kekacauan tulisan itu menunjukkan kekacauan dari isi pikiran, alur berpikirnya, cara berpikirnya. Jadi kalau tulisannya saja kacau, maka bisa dipastikan cara berpikirnya, mentalnya itu kacau. Begitu. Jadi orang itu dilihat dari, kalau mau betul-betul melihat kualitas isi dalam manusia itu, lihat tulisannya, isi tulisannya, psikologi di balik tulisannya, kemudian kerangka berpikir di tulisannya, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian tentang Qori ini juga ada video dari Bang PIJ yang membahas tentang Qori, tentang penilaiannya tentang Qori dan nasabnya yang palsu serta isbatan dari Tuban. Qori kau PIJ menemukan kitab Ba'lawi dari abad ke-5 TJ. Gua nggak percaya, sedikit pun gua nggak percaya, karena nasab dia aja bukan manuskrip zaman dulu, hasil beli. Isbat nasabnya di Tuban. Ya, gitu Bin. Orang kayak dia, ya kan? Orang kayak dia nggak dipakai di sini di Aceh, Bang. Orang plimplang. Kalau di Aceh namanya orang 7 kali zuhur dalam sehari. Orang di mana-mana dalam satu hari zuhurnya 1 kali. Jadi aku nggak nganggap dia sebagai bangsa Aceh, walaupun dia koar-koar bangsa Aceh, gue nggak anggap. Bangsa Aceh itu seperti apa? Urang sigakeun, peten yang meban, sabe semanyang, pujo Rabbana. Gue teleponan sama dia, harus gue ingatin waktu sholat. Ngakunya ulama Aceh, ngakunya orang suci. Waktu sholat gue ingatin, udah sholat asar, Bang Qori. Oh ya. Kalau memang orang yang ulama, orang yang memang benar-benar menjalankan perintah agama, ya nggak perlu diingatkan. Gue lebih tahu dari kalian pokoknya. Makanya gue ajak live dia buat lucu-lucuan. Jadi Qori itu manusia yang toksik, penipu, makanya dibuang dari
PWILS dan dijauhi oleh rekan-rekan yang lain. Cek aja teman-temannya yang mana yang awet berteman atau bersahabat dalam jangka panjang dengannya. Probabilitasnya 90% gak ada yang mau berteman dengan dia. Kenapa? Karena orang-orang yang dekat dengan dia malah akan ia celakai. Entah itu didawir, ditipu, dihina, atau ditagih-tagih balas jasa, dijajah dan lain sebagainya. Dipaksa. Makanya nggak ada orang yang mau sama dia. Nah, mengapa dulu, ini saya flashback ya, mengapa dulu di awal polemik nasab itu, Kiai Imad itu, tanda kutip ya, menerima dan dekat dengan Qori begitu. Karena di awal polemik nasab itu, hampir bisa dikatakan kita semua itu tidak saling mengenal satu sama lain. Itu belas nggak ada apa ya, nggak ada janjian, nggak ada rencana, nggak ada yang mengenal satu sama lain kecuali Tubagus Mogi dan Kiai Imad. Kalau beliau berdua sudah kenal sejak lama ya. Kalau yang lain-lain itu hampir seluruhnya itu tidak ada yang saling mengenal. Jadi ketika di awal polemik nasab itu, ya karena kita tidak saling mengenal, ya semuanya disambut dengan baik sampai kemudian kita jajaki masing-masing kepribadian, kualitas dan lain sebagainya. Nah, di awal itu saya melihat Qori itu 50-50. Karena saya kan nggak kenal sama sekali. Nah, saya perhatikan, saya observasi, terutama tentang di Jatim itu beberapa kali dia dipersekusi. Itu pun saya masih 50-50 ke dia. Meskipun itu secara nilai itu merusak kubu kami, kubu Kiai Imad dan kawan-kawan begitu. Itu merugikan sekali. Mengapa itu bisa terjadi? Gerakan-gerakan Qori itu gerakan-gerakan yang merugikan itu. Keputusan-keputusan bodoh dan sok-sokan gitu. Ngadal, kalau bahasa Maduranya itu ngadal gitu. Sok iye. Tapi bagaimanapun itu, karena saat itu dia masih di dalam penilaian saya, di dalam asesmen saya itu dia masih 50-50 itu, ya kita masih inilah, saya pribadi ya, khususnya saya pribadi, setidaknya saya pribadi, saya masih mencari upaya bagaimana memanajemen suasana agar dia itu bermanfaat gitu bagi perjuangan kebangsaan ini. Tapi yang jelas, bagaimanapun itu, yang jelas ini orang bodoh dalam cara berpikir dan bodoh dalam hal mentalitas. Haus validasi, ngadal, mentalitasnya itu mentalitas merusak dan menghancurkan, bukan mentalitas membangun dan merawat sesuatu. Nah, itu Qori itu. Toksik gitu. Nah, yang bikin saya memastikan ini orang yang liar, serampangan, betul-betul bodoh. Bukan bodoh dalam hal membaca, kemampuan lagi. Itu kan kepandaian-kepandaian, kecerdasan-kecerdasan itu kan harus dilihat konteks per konteks kan. Yang bikin saya memastikan Qori ini orang liar, serampangan, bodoh, dan jahat. Andai tidak jahat itu tidak apa-apa sebenarnya. Tapi ini jahat adalah ketika dia ribut dengan Bahar Smith dan malah bawa-bawa masalah itu ke pondok Kiai Imad. Nah, di situ sudah saya memvalidasi dan mengambil keputusan, ini orang harus diterminasi, harus dibuang dan kita hadiahkan secara cuma-cuma ke klan Habib Balwi. Nah, belum lagi kasus dawirnya. Di belakang layar itu ya banyak sebenarnya kabar-kabar, peristiwa-peristiwa yang saya peroleh itu tentang dawirnya, tentang kelakuannya dan lain sebagainya. Lalu tentang tantangan debatnya ke Kiai Imad. Nah, di situ Kiai Imad mensyaratkan surat mandat dari Robito Alawiyah untuk Qori. Lalu Qori mensyaratkan Kiai Imad memperoleh surat apalah begitu ya dari Mahdi Rojai. Ini satu lagi kebodohan dan mencolok sekali. Kebodohan Qori yang mencolok sekali. Nah, yang ngajak debat itu kan Qori. Yang diajak debat itu Kiai Imad.
Maka pihak yang punya posisi untuk memberi syarat adalah Kiai Imad, bukan Kori. Kori itu nggak punya posisi mengajukan syarat. Wong dia yang ngajak, dia yang butuh. Yang butuh kok mengajukan syarat. Nah itu kebodohan Kori itu harusnya ya dipertimbangkan. Kalau anak-anak dan keluarganya melihat track record seperti itu, bagaimana malunya begitu loh, punya bapak dan keluarga yang seperti itu. Ya kalau posisi Kiai Imad diajak debat, ya ini syaratnya minta mandat dari pihak RA. Loh, ya kamu juga harus dapat surat apa lagi tuh dari Madio Rojai. Loh ya kalau ndak mau ya ndak apa-apa. Wong Kiai Imad itu ndak butuh debat sama Kori. Apa butuhnya? Apa pentingnya Kori kalau tidak memiliki mandat dari RA? Kan ndak penting, ndak butuh kan. Oh begini, Kiai Imad itu begini, ya terserah gitu. Yang butuh debat itu siapa? Yang butuh debat dengan Kori ya itu siapa? Yuk. Ya kalau mau debat minta mandat RA. Ya kalau nggak mau, kalau maksa-maksa meski nggak memiliki mandat RA lah, ya ngapain gitu? Wong kamu yang butuh kok. Kalau kamu yang butuh debat, ya kamu penuhi syarat-syaratnya. Nah kalau kamu tidak mau memenuhi syaratnya, ya kita juga tidak rugi, tidak kehilangan apapun, tidak butuh apapun, tidak loss apapun dari tidak berdebat dengan Kori apa. Nah itu kebodohan mencolok dari Kori dan budak-budak klan Habib Alwi serta klan Habib Alwinya itu. Nah sampai di situ dulu teman-teman, kita lanjutkan di video lainnya supaya tidak kepanjangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.